Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 67 Mission. Penatua keempat menghela napas dan berkata, dua tamu terhormat ada di sini, dan mereka seharusnya melihat pemandangan di laut hijau kehidupan kami. Lan Ge menginterupsi, ya, benar-benar terlalu indah, tidak mengherankan dari laut hijau kehidupan. Ini adalah tempat dengan napas kehidupan terkuat yang pernah saya lihat. Terutama di Pulau Bitian, di sini, saya bahkan bisa merasakan tubuh saya lebih sehat. Jika saya tinggal di sini untuk waktu yang lama, saya semestinya dapat memperpanjang hidup saya. Penatua keempat mengangguk dan berkata, energi kehidupan di Pulau Bitian sangat kaya. Jika kami orang Suhai tinggal di sini, mereka dapat hidup selama 1000 tahun. Adapun manusia, tidak ada masalah dengan setidaknya menggandakan umur. Berbicara tentang ini, suaranya tiba-tiba menjadi sedikit lebih rendah. Namun, kita tidak sehebat yang terlihat di permukaan. Faktanya, dimanapun kita berada, tidak peduli seperti apa hidup kami, ada dua sisi yang berlawanan. Tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Sama seperti ras lain, selalu ada keberadaan khusus yang mengancam keberadaan Pulau Bitian dan bahkan laut hijau kehidupan. Klan kami telah berperang melawan mereka selama ribuan tahun, tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Mereka, Lan Ge melihat celah itu dengan heran. Tetua keempat berkata dengan serius, ya, retakan ini sebenarnya adalah lorong menuju dunia di bawah Pulau Bitian. Dunia itu luas, meskipun tidak sebesar laut hijau kehidupan, tetapi masih lebih besar dari laut dalam kita. Di dunia ini, ada kelompok etnis lain. Mereka serakah, menjarah energi kehidupan untuk mencari nafkah, dan tidak memiliki kebijaksanaan, tetapi tuntutan naluriah mereka membuat mereka selalu berusaha untuk melahap energi kehidupan laut hijau kehidupan. Jujur saja, energi kehidupan laut hijau kehidupan tidak hanya milik kami, tetapi juga milik seluruh planet. Jika energi kehidupan laut hijau kehidupan benar-benar mengering suatu hari nanti, itu juga berarti bahwa energi kehidupan seluruh planet Falan akan habis. Oleh karena itu, untuk melindungi laut hijau kehidupan, kita harus melawan mereka. Setidaknya membatasi mereka pada jarak tertentu, sehingga mereka tidak dapat melahap lebih banyak energi kehidupan. Kalian mungkin merasa ini aneh, kenapa aku mengajakmu melakukan ini untuk klan kami? Faktanya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kami lakukan. Ini dikarenakan ada medan magnet khusus di dunia bawah. Energi kehidupan yang kaya dan elemen air yang ada di bawah berbeda dengan di atas sini. Di dunia bawah tanah ini, ada dua elemen yang punah atau bahkan tersegel, yaitu elemen kayu dan elemen air, yang mana klan kami baik di kedua elemen itu. Oleh karena itu, jika kami pergi ke dunia bawah, kultivasi kami akan sangat melemah, dan itu tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, bahkan jika kami masuk di area yang luas, itu hanya bisa bertahan sebentar. Paling tidak, itu hanya bisa bertahan sebentar dan itu dengan mudah merusak vitalitas kami, bahkan bisa juga terbegal dan menjadi makanan mereka. Oleh sebab itu, ketika tidak ada cara lain, kami akan mengirimkan undangan kepada 3 ras manusia dan meminta orang-orang kalian untuk datang membantu dari waktu ke waktu. Tentu saja, semua ini harus kalian rahasiakan untuk kami. Jika kalian berhasil mencapai tingkat tertentu, kami juga akan membayar. Lan Ge tiba-tiba berkata, jadi, Penatua Agung dari domain biru kita telah datang sebelumnya. Penatua keempat tersenyum sedikit, dia mengangguk dan berkata, ya, dan dia melakukan pekerjaan dengan baik. Itu sebabnya dia bisa mendapatkan plakat kami dan menjadi tamu VIP kami. Dia juga dapat mengirim kalian yang dia percayai untuk terus melakukan ini. Fahua dan Lan Ge baru kemudian memahami tujuan sebenarnya dari perjalanan mereka oleh Penatua Agung. Penatua Agung tidak menyatakannya dengan jelas, dan dia jelas terikat oleh sumpah. Kalian berdua, yang harus aku katakan adalah bahwa ada risiko tertentu dalam melakukan ini. Kalian harus mulai dari pinggiran dulu, dan jangan bergerak terlalu dalam. Semakin dalam tempatnya, individu dari kelompok etnis itu semakin kuat kekuatannya. Di kedalaman tertentu, bahkan ada keberadaan menakutkan di atas urutan ke-10. Bahkan jika mereka tidak memiliki banyak kebijaksanaan, mereka penuh dengan kehancuran. Jadi, kalian hanya perlu membantu kami membersihkannya sebanyak mungkin. Jika kalian mencapai jumlah tertentu, misi dianggap selesai. Fahua mengajukan pertanyaan kunci,
lalu berapa banyak atau level berapa yang perlu kami capai untuk mendapatkan 2 batu kehidupan tingkat dewa? Penatua keempat berkata, jangan khawatir, aku akan memberitahu kalian tentang detail dan karakteristik dari mereka dan apa yang harus kalian lakukan. Saat ini, tetua keempat mulai menceritakan secara rinci tentang karakteristik klan di bawah Pulau Bitian ini. Fa Hua dan Lan Ge mendengarkan dengan penuh perhatian. Saat mendengarkan, ekspresi mereka menjadi serius. Tugas ini tidak begitu mudah untuk diselesaikan. Itu saja yang bisa tetua ini sampaikan. Apakah kalian punya pertanyaan? Penatua keempat menghabiskan hampir 1 jam menjawab semua pertanyaan. Fa Hua berkata, tidak, maka kami akan segera bertindak. Tetua keempat mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Fa Hua, lalu mengatakan, cincin ini berisi beberapa buah khusus dari Pulau Bitian kami, yang mana bisa digunakan sebagai suplemen tubuh dan memiliki efek untuk memulihkan kultivasi kalian. Kami menantikan kabar baik dari kalian berdua. Tapi harap diingat bahwa setelah masuk, jika kalian keluar dari pintu masuk ini, dunia bawah akan mengingat napas kalian akan sulit untuk masuk lagi di masa depan. Oleh karena itu, hanya ada satu kesempatan. Kami mengerti. Fa Hua dan Lan Ge mengangguk pada saat yang sama, dan mereka tidak berbincang lagi dan berjalan langsung ke retakan. Para tetua yang dipimpin oleh tetua keempat berdiri di tepi cekungan dan mengawasi mereka. Pada saat ini, Lu Yuan telah datang ke samping salah satu tetua. Setidaknya secara sekilas dia telah pulih sepenuhnya. Fa Hua dan Lan Ge tidak berhenti ketika mereka berjalan ke retakan. Lingkaran cahaya berwarna cian dilepaskan dari tubuh Lan Ge dan berubah menjadi angin lembut yang menutupi tubuh mereka. Keduanya melompat dalam satu langkah, lalu jatuh ke arah retakan. Melihat mereka masuk, tetua keempat dengan lembut menggelengkan kepalanya. Aku harap mereka bisa keluar dengan selamat. Lu Ying tetua ke-18, berkata dengan lembut. Penatua keempat berkata, dengan kekuatan mereka, selama mereka berhati-hati, seharusnya tidak menjadi masalah untuk keluar dengan aman. Tetapi tidak perlu terlalu berharap. Bagaimanapun, kultivasi mereka masih terbatas. Lu Ying terkekeh, Penatua keempat, Anda tidak pernah bermaksud memberi mereka 2 batu kehidupan dari awal sampai akhir, kan? Penatua keempat berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja tidak. Jika mereka benar-benar dapat menyelesaikan tugas yang kita minta, kita tidak bisa memberikannya dengan mudah. Batu kehidupan tingkat dewa sebanding dengan artefak 7 mutiara dewa. Bahkan jika kita orang Suhai tidak bisa menggunakannya, itu juga tetap hal yang paling berharga bagi kita. Setiap penatua di atas tingkat ke-10 hanya bisa menghasilkan 1 di akhir hidupnya, bagaimana bisa memberikannya dengan mudah? Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba melihat bahwa Lu Yuan, yang berdiri di sampingnya, mengerutkan kening dan mau tak mau bertanya, Lu Yuan, bagaimana menurutmu? Lu Yuan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, mereka memberi saya perasaan yang sangat istimewa. Saya tidak tahu mengapa, tapi saya sedikit penasaran dengan mereka. Itu sebabnya saya melakukan semua upaya terkuat saya sebelumnya. Wajah tetua keempat menegang, apa yang kamu maksud dengan spesial? Mungkinkah mereka? Lu Yuan buru-buru berkata, tidak, itu bukan jenis khusus yang mengancam klan. Ini jenis kepercayaan khusus. Menurut pendapat saya, mereka dapat dipercaya. Setelah mendengar kata-kata Lu Yuan, tetua keempat tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Apakah menurut Anda mereka dapat dipercaya? Tampaknya mereka benar-benar tidak biasa. Lu Ying bahkan lebih heran. Dia tahu betul bagaimana Lu Yuan menjadi tetua pertama yang datang dari luar laut hijau kehidupan. Semua yang dia miliki bergantung pada upayanya, bisa dibilang bahwa dia masih pewaris benda itu. Jika tidak, bagaimana Pulau Bitian bisa mengenalnya? Sekarang, penilaiannya tentang Fa Hua dan Lan Ge sangat tinggi sehingga kedua manusia asing ini benar-benar dapat membawa keajaiban. Melompat ke depan, Fa Hua dan Lan Ge memasuki retakan. Di bawah dukungan elemen angin, mereka turun dengan kecepatan rendah. Pada saat yang sama, mereka juga melihat ke sekeliling. Lingkaran hijau datang dari dinding di sekitar gua, dan sepertinya ada lumut yang tumbuh di atasnya. Itu adalah lingkaran cahaya yang dipancarkan oleh lumut seukuran telapak tangan. Ketika mereka memasuki gua, perasaan pertama mereka adalah bahwa aura kehidupan yang awalnya sangat kaya tiba-tiba menghilang. Meskipun tidak nyaman, hilangnya aura kehidupan yang awalnya kaya secara tiba-tiba membuat mereka sedikit tidak nyaman. Gua-gua itu tidak lurus ke bawah, tetapi berkelok-kelok. Di bawah kendali yang tepat dari Lan Ge, mereka berdua tidak menyentuh dinding gua dan bisa terbang perlahan seperti ini.
Setelah memasuki gua, tangan kanan Fahua diletakkan di bahu Lan Ge, menjaga pertukaran energi di antara mereka. Pada saat yang sama juga meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat yang lebih tinggi dengan bantuan Wu Shuangzu. Setelah 10 menit penuh, rasanya mereka telah turun setidaknya 2 kilometer, dan tanah muncul di bawah. Benar saja, tidak ada elemen air. Lan Ge berkata dengan kerutan di dahinya. Apakah itu Pulau Bitian atau Laut Hijau Kehidupan, di mana-mana penuh dengan kelembapan dan kehidupan, tetapi ketika mereka turun ke bawah sini, tanah ditutupi dengan kerikil abu-abu dan udara menjadi sangat kering. Lan Ge mengangkat tangan kanannya, cahaya biru melintas di matanya, dan pusaran air kecil muncul di tangannya. Dia melemparkan pusaran air sesuka hati, dan pusaran air itu dengan cepat hancur dan menghilang selama berputar dan melayang. Seolah-olah ada sesuatu di sini yang langsung menelan elemen air. Fahua berkata dengan serius, itu ada di sini. Lan Ge mengangguk, dia berjalan lebih cepat 10 meter. Dengan kilatan cahaya keemasan, Fahua telah diteleportasi kepadanya. Koordinat ditinggalkan di pintu masuk di mana mereka baru saja turun ke dunia bawah. Koordinat ini adalah jaminan keamanan terbesar mereka, dan juga merupakan efek magis terpenting dari Wu Shuangzu. Keduanya saling memandang dan tersenyum, merasa penuh percaya diri. 2. Baru setelah itu, mereka dengan hati-hati mengamati gua. Novel Land of Miracles, Chapter 68 Ant Swallowing Clan. Bagian dalam gua tidaklah begitu gelap. Sebaliknya, setelah memasuki gua, mereka menemukan bahwa ada lorong-lorong yang memanjang ke segala arah, dan lorong-lorong itu memiliki bentuk yang beragam dan aneh, jelas bahwa itu digali dengan tidak sengaja. Satu-satunya hal yang sama adalah bahwa bagian atas lorong-lorong yang terhubung dengan baik ini memancarkan lingkaran cahaya hijau, bukan lagi lumut. Bahkan, setelah mereka turun sekitar 1000 meter, lumut itu telah menghilang, dan sebagai gantinya adalah jenis batu yang bersinar. Ya, itu adalah batu. Sebuah batu yang tidak diketahui. Menurut tetua keempat, batu-batu hijau bercahaya ini, dalam artian tertentu adalah sumber laut hijau kehidupan. Mereka memiliki kemampuan fagositosis yang sangat kuat, yang dapat menyerap energi kehidupan dan kemudian mengendap. Jadi, dalam arti tertentu, batu-batu ini adalah simpanan energi kehidupan. Setelah beberapa tahun evolusi yang tidak diketahui, batu-batu itu menetap di dasar laut hijau kehidupan ini. Fagositosis di sini semacam proses menelan atau menyerap benda asing untuk bisa berkembang atau menghilangkan benda-benda yang tidak diperlukan. Batu ini disebut tiang kehidupan. Alasan lain mengapa orang Suhai tidak berani turun dengan mudah adalah karena kultivasi mereka sendiri semuanya didasarkan pada penyerapan energi kehidupan. Begitu mereka sampai di sini, tiang kehidupan di sekitar mereka akan dengan cepat menghabiskan energi kehidupan mereka, mengakibatkan penurunan kultivasi mereka sendiri dan bahkan mengancam jiwa. Entah apakah itu energi spiritual Fahua atau kekuatan elemen Lan Ge, mereka tidak dikultivasikan dari energi kehidupan, jadi tentu saja tidak ada masalah seperti itu. Ini juga menjadi alasan penting bagi klan Suhai untuk mencari bantuan asing. Ayo pergi. Dengan koordinat yang tersimpan, Fahua dan Lan Ge tidak perlu mencari apapun sama sekali. Mereka menandai sebuah gua dengan pintu masuk yang lebar dan berjalan ke dalamnya. Tetua keempat telah memperingatkan mereka sebelumnya bahwa mereka tidak boleh terburu-buru masuk. Jika tidak, begitu mereka bertemu dengan sejumlah besar makhluk seperti itu, mereka akan segera berada dalam bahaya. Tapi bagaimana dia tahu bahwa ada keberadaan Wu Shuangzu, kecuali jika Fahua dan Lan Ge bertemu dengan sesuatu yang dapat langsung membegal mereka, jika tidak, bahaya ini benar-benar tidak ada. Dengan kekuatan mereka berdua, selama keduanya bersama, ditambah dengan koneksi Wu Shuangzu, mereka cukup untuk memiliki kekuatan bertarung tingkat ke-8. Di bawah keadaan yang penuh kehati-hatian, bahkan pemilik sumber kekuatan tingkat ke-10 mungkin belum tentu dapat membegal mereka dalam hitungan detik. Memasuki lorong, cahaya jelas lebih kuat karena tiang kehidupan di atas kepala menjadi lebih banyak dan lebih tebal. Katakan, jika kita mengambil beberapa potong dan mengeluarkannya, benda ini pasti sangat berharga, kan? Lan Ge berkata dengan mata cerah. Nanti kita kembali dan mengambilnya. Fahua tidak hanya tidak mengajukan keberatan, tetapi langsung setuju. Lan Ge sesaat tidak bisa berkata-kata, kau benar-benar akan mengambilnya. Seperti yang diharapkan dari seorang mata duitan. Bagi seorang mata duitan seperti Fahua, sejak dia bertemu rumah harapan, kata mata duitan menjadi sebuah pujian baginya. Fahua berkata, klan Suhai tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh mengambil.
Tiang kehidupan ini semestinya mengandung banyak energi kehidupan, dan itu harusnya berguna. Lan Ge mengangkat bahu, mari kita bicarakan itu nanti. Prioritas kita di sini adalah menjalankan misi. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Lan Ge meraih Fa Hua. Kedua matanya langsung menjadi tajam, mengarah ke kedalaman lorong. Kekuatan elemen Lan Ge sangat kuat, terutama setelah memasuki tingkat ke-7, peningkatan ini menjadi lebih jelas. Begitu dia menarik Fa Hua, mereka berdua bersembunyi dilekukan di sisi dinding gua, tetapi mata mereka melihat ke kedalaman lorong. Di bawah tatapan mereka, makhluk aneh sedang memanjat di atas gua. Itu adalah makhluk yang terlihat seperti semut, bentuknya benar-benar mirip dengan semut. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ia memiliki sepasang cakar seperti capit kepiting dan sepasang mulut besar mirip dengan kelabang. Ada duri di cakar depan, yang dapat menggenggam dengan kuat di tiang kehidupan ketika makhluk itu merangkak di atas gua, dan mulutnya terus-menerus menggerogoti tiang kehidupan. Ekornya lonjong dan ujungnya tidak berduri. Seluruh ekornya berwarna pirus seperti kristal, dan ada cahaya redup di dalamnya. Warna pirus sama dengan turkois, warna biru dan hijau dengan sedikit sentuhan warna kuning. Tidak diragukan lagi, mereka telah menemukan makhluk yang telah diwanti-wantikan pada mereka. Di depan mereka, makhluk yang panjangnya sekitar 1 meter dan terlihat seperti semut itu adalah makhluk yang ditakuti oleh klan Suhai. Klan Suhai menyebutnya semut penelan, tapi juga kadang disebut sebagai semut penelan kehidupan. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal atau bagaimana proses berkembang biaknya mereka. Ketika klan Suhai menemukan mereka secara tidak sengaja, mereka sudah menjadi kelompok yang sangat besar. Dan kelompok ini tumbuh dan berkembang dengan menelan tiang kehidupan. Pada awalnya, karena dunia bawah ini adalah area terlarang bagi klan Suhai tidak terlalu peduli. Namun seiring berjalannya waktu, mereka secara bertahap menemukan bahwa kecepatan berkembang biaknya semut penelan ini terlalu cepat. Pada awalnya, mereka hanya ditemukan di retakan bawah tanah. Hanya dalam 100 tahun, retakan seperti itu mulai menjadi semakin banyak, dan jejak kaki mereka ditemukan di semakin banyak tempat. Apa yang dikatakan Lu Ying dan yang lainnya kepada Fa Hua dan Lan Ge sebelumnya adalah benar. Situasi ini telah muncul di lebih dari 100 tempat di Laut Hijau Kehidupan. Alasan mengapa gas bumi menyembur keluar adalah karena tiang kehidupan di tempat itu dimakan oleh semut penelan, mengakibatkan gas bumi di bawah melonjak dan keluar dari bawah tanah. Setelah penyelidikan dan perhitungan yang cermat, para tetua Suhai menemukan bahwa jika semut penelan kehidupan dibiarkan terus melahap seperti ini, maka paling lama 1000 tahun, seluruh Laut Hijau Kehidupan akan tenggelam, dan tidak akan ada lagi Laut Hijau Kehidupan. Jika seperti itu, klan Suhai juga dalam bahaya. Bahkan seperti yang dikatakan Penatua keempat, itu akan memengaruhi kelanjutan seluruh tanah keajaiban planet Falan. Tanah keajaiban, The Land of Miracles, mengacu pada 6 domain dan 7 laut warna. Istilah itu dicetuskan setelah bencana besar surut dan membentuk planet Falan seperti sekarang. Setelah menemukan situasi ini makin serius, klan Suhai segera memulai untuk membersihkan semut penelan kehidupan. Namun, dunia bawah adalah area terlarang bagi orang-orang Suhai dan pembersihan semacam ini di luar kendali klan Suhai. Setelah membayar sejumlah besar orang, mereka akhirnya dapat membegal beberapa semut penelan kehidupan. Di dunia bawah itu, mereka bahkan tidak bisa mengerahkan 1/10 dari kekuatan mereka. Jika bertemu dengan seekor semut penelan kehidupan saja, mereka hanya akan menjadi makanannya. Ketika tidak ada jalan lain, klan Suhai mulai meminta bantuan. Pada awalnya, orang-orang yang dimintai bantuan terutama adalah klan monster dan klan roh di domain monster. Mereka kuat dan mampu untuk membasmi semut penelan kehidupan. Laut Hijau Kehidupan, dunia yang penuh dengan bahan-bahan alami dan harta karun, telah lama didambakan oleh domain monster. Domain monster bersedia membantu, tetapi kesepakatannya secara alami sangat keras. Setelah beberapa kali bekerja sama, memang benar bahwa semut penelan kehidupan telah ditekan sampai batas tertentu, tetapi nafsu dari domain monster begitu besar sehingga klan Suhai tidak tahan. Apa yang membuat mereka lebih kesal adalah bahwa domain monster dengan sengaja mengendalikan penindasan semut penelan kehidupan, sehingga semut penelan kehidupan yang selalu menjadi ancaman bagi Suhai, membuat kerja sama ini menjadi dinormalisasikan. Mereka meminta lebih banyak bahan unik dan langka milik Laut Hijau Kehidupan dari klan Suhai. Selain marah dan memaki mereka, orang Suhai hanya bisa memikirkan cara lain agar tidak begitu menyinggung domain monster. Dari sinilah mereka mencari manusia untuk dimintai bantuan.
Manusia tidak memiliki keberadaan yang sangat kuat, dan mereka dapat dikatakan sebagai klan terlemah di antara 7 laut warna dan 6 domain. Kelemahan ini berarti hak untuk berbicara berkurang, ditambah Suhai itu sendiri sangat kuat. Hal ini memungkinkan Suhai mendominasi dalam hal kerjasama dengan manusia, dan manusia sangat ingin mendapatkan aliansi dengan mereka asalkan diberikan imbalan tertentu. Meskipun tidak mungkin manusia akan membersihkan semut penelan kehidupan di area inti, mereka masih memiliki kemampuan tertentu untuk menangani beberapa semut penelan kehidupan di pinggiran dan mengontrol jumlah semut penelan kehidupan. Setelah sejumlah kerjasama, klan Suhai menjalin persahabatan dengan manusia. Terus terang saja, itu sebenarnya karena manusia itu sendiri lemah dan mudah untuk diajak berbicara. 1. Bagi manusia, sangat penting untuk menjadi sekutu dan menjalin aliansi dengan klan Suhai. Sekalipun Suhai tidak sekuat klan monster dan klan roh, selama mereka berada di area laut hijau kehidupan, bahkan monster dan roh pun tidak akan berani menjelajahi dengan mudah ke dalamnya. Laut hijau kehidupan terletak di tengah 3 domain manusia. Dalam arti, klan Suhai bersedia menjadi kekuatan pendukung untuk 3 domain manusia, yang tentunya sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, 3 domain manusia yang membawa domain monster di punggung mereka, dan di bawah situasi klan Suhai membantu menyembunyikan mereka, mereka secara alami menjadi kekuatan penting bagi Suhai untuk melawan semut penelan. Hanya satu, Lan Ge berkata dengan pasti. Cobalah. Fa Hua menjawab dalam hatinya. Lan Ge tersenyum, lalu membungkuk mengambil batu dari tanah, lalu mengangkat tangannya dan melemparkannya ke arah semut penelan di kejauhan. Semut penelan secara alami agresif, tetapi memiliki kecerdasan yang rendah. Hanya semut penelan yang sangat kuat saja yang memiliki kebijaksanaan lebih tinggi. Dikarenakan Suhai sendiri tidak bisa menembus ke dalamnya, hingga saat ini Suhai belum sepenuhnya memahami struktur semut penelan. Bahkan, pemilik sumber kekuatan dari domain monster tidak masuk jauh ke dalam. Menurut perkiraan Suhai, jumlah total semut penelan mungkin telah melebihi 1 juta, yang saat ini merupakan ancaman terbesar bagi Suhai. Ditambah semut penelan ini tidak pernah muncul ke permukaan, sehingga klan Suhai tidak bisa melakukan apapun. Krak, batu itu mengenai kepala semut penelan dengan tepat. Segera, semut penelan tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan mengeluarkan suara aneh, "Sisi," di mulut mereka. Semut itu tiba-tiba mempercepat dan bergegas langsung ke sisi mereka. Mulut semut itu terbuka dan tertutup, menunjukkan kegelapan di dalam mulutnya. Ia merangkak sangat cepat, dan duri cakar depannya cukup untuk membantunya tetap tergantung di dinding gua. Semut itu kemudian dengan cepat mendekati area sekitar Fa Hua dan Lan Ge. Fa Hua mengambil inisiatif untuk maju, dan buku kode itu dibuka. Kini perisai kebijaksanaan emas yang kokoh berdiri di depannya. Semut penelan bergegas ke depan, dan sepasang cakar depan langsung menuju ke Fa Hua. Fa Hua bertekad untuk mengetes kekuatan serangan semut penelan ini. Tanpa menghindar, dia langsung menggunakan perisai kebijaksanaannya untuk menemuinya. Bang! Ketika kekuatan yang kuat datang, Fa Hua menahan benturan dari terjangan. Semut penelan yang terkena perisai kebijaksanaan terbalik dan jatuh ke tanah, tetapi ia segera bergegas lagi, tampak seperti tidak akan pernah tiada. Ketika bertabrakan lagi, tubuh Fa Hua sedikit bergeser ke samping, dan perisai kebijaksanaan di tangannya bertemu dengan cakar depan dari samping, membuat semut penelan tergelincir. Kekuatannya tidak sepenuhnya dilepaskan, tetapi mulutnya berputar, dan satu gigitan menyerang perisai kebijaksanaan. Yang mengejutkan Fa Hua dan Lan Ge adalah hanya dengan satu gigitan, perisai kebijaksanaan yang tebal itu berlubang. Ada jejak cairan hijau muda yang jelas di lubang itu, dan entah mengapa itu membuat pemulihan perisai jadi melambat. Novel Land of Miracles, Chapter 69 Life Tone. Asam format. Ini adalah asam format milik semut penelan, dan bahkan dapat merusak keberadaan tiang kehidupan. Namun, Fa Hua memanfaatkan situasi untuk bergegas maju, dan ketika langkah semut itu salah, perisai kebijaksanaan yang rusak mengenai pinggang semut penelan. Pinggang semut penelan adalah tempat terlemahnya. Hal ini telah diberitahukan oleh tetua keempat sebelumnya. Hanya setelah mendengar suara krak, pinggang semut penelan tiba-tiba patah di bawah dampak kekuatan penuh Fa Hua. Sejumlah besar cairan hijau meluap, mewarnai batu-batu di sekitarnya menjadi hijau. Tapi anehnya, cairan hijau ini dilepaskan dengan napas kehidupan, dan tidak ada bau aneh. Lan Ge telah menonton dengan hati-hati di samping, tetapi tidak menyerang. Pada saat ini, Fa Hua sudah bangkit, dan pedang kebijaksanaan menusuk bagian belakang kepala semut penelan, mematahkan karapas dan memakukannya ke tanah.
Karapas adalah cangkang keras yang melindungi organ dalam pada tubuh krustasea. Namun, kekuatan hidup benda ini benar-benar tangguh, dan ia berjuang di tanah selama sekitar 1 menit sebelum dianggap diam. Setidaknya ini ada di tingkat keempat. Fahua dengan singkat menggambarkan perasaannya tentang kekuatan semut penelan ini. Semut penelan ini cukup setara dengan kekuatan manusia dengan basis kultivasi tingkat keempat, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Tapi itu hanya pikiran kasar dari Fahua ketika merasakan kekuatan semut penelan itu. Adegan aneh kemudian muncul. Ketika semut penelan tiada, semua cahaya hijau di ekornya yang berkedip-kedip hijau bergegas menuju ujung tajam di ekor. Hanya dalam beberapa napas, ujung tajam itu berubah menjadi duri. Itu adalah kristal berduri dengan panjang sekitar setengah kaki, dan tubuh semut penelan itu berangsur-angsur layu. Fahua menarik duri itu ke tangannya. Duri itu kira-kira setebal 2 jari, dengan ujung depan yang tajam dan napas kehidupan yang melekat. Panah yang digunakan Lu Yuan untuk menembak kita sebelumnya, apakah ini ujung depannya? Lan Ge datang dan melihat lebih dekat. Fahua mengangguk, seharusnya begitu. Tetua keempat memberitahu mereka bahwa setelah semut penelan tiada, semua energi kehidupan yang telah dia telan sebelumnya akan mengeras di ujung tajam ekornya, yang disebut duri kehidupan. Duri kehidupan juga merupakan tanda yang mereka bawa kembali nanti untuk membuktikan selesainya misi. Duri kehidupan juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan duri kehidupan yang dihasilkan akan berbeda sesuai dengan kekuatan semut penelan. Seperti duri biru laut di tangan mereka saat ini, itu adalah level terendah. 1 tingkat lebih tinggi, ada duri kehidupan hijau, zamrud, kuning, dan tingkat yang lebih tinggi di atas kuning adalah merah. Duri kehidupan merah juga setara dengan keberadaan tingkat ke-10, yaitu duri kehidupan tingkat dewa. Mereka ingin mendapatkan 2 batu kehidupan tingkat dewa, dan penatua keempat meminta 2 duri kehidupan merah sebagai ganti 2 batu kehidupan tingkat dewa. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa mereka harus membegal semut penelan tingkat 10, yang mana itu tidak realistis. Akan tetapi, mereka dapat diizinkan untuk menggunakan duri kehidupan semut penelan tingkat lain untuk mengkonversi. Dari tinggi ke rendah, rasio konversinya adalah 1:10. 1 duri merah sama dengan 10 duri kuning, 100 duri zamrud, 1000 duri hijau, dan 10.000 duri biru laut. Singkatnya, jika mereka membegal semut penelan semacam ini, dibutuhkan 20.000 lagi dan itu dapat dianggap sebagai menyelesaikan tugas. Fahua dan Lan Ge tidak tahu misi macam apa ini karena mereka tidak tahu menahu kekuatan semut penelan. Setelah membegal yang satu ini, wajah mereka tidak bisa tidak terlihat jelek. Ini adalah tingkat terendah dari semut penelan, dan sudah ada basis kultivasi tingkat keempat. Di atasnya, ada 4 level utama, yang masing-masing akan menjadi lebih kuat. Duri berjumlah 20.000. Jangan pikirkan apakah mereka dapat membegal begitu banyak, bahkan jika mereka selalu dapat menemukan satu seperti itu, atau sejumlah kecil semut penelan tingkat rendah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membegal cukup banyak. Ayo pergi. Fahua tiba-tiba menarik Lan Ge dengan linglung, berbalik dan lari. Lan Ge juga bereaksi dalam sekejap, karena mereka semua mendengar banyak suara gemerisik yang jelas. Tidak ada keraguan bahwa napas semut penelan yang baru saja mereka begal telah ditemukan oleh semut lain. Tunggu sebentar, jangan lari. Bagaimana kalau mencoba melawan mereka bersama? Lan Ge tiba-tiba menghentikan Fahua sebelum dia berlari beberapa langkah. Jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak duri kehidupan, mereka harus membegal lebih banyak semut penelan, dan ada juga transmisi Wushuangsu sebagai cadangan, sehingga tidak sulit untuk keluar dari medan perang ini. Keduanya saling memandang, berhenti dan berbalik pada saat yang sama. Fahua melepaskan buku kode, dan pada saat yang bersamaan, tangan kirinya dan tangan kanan Lan Ge bertautan. Perisai kebijaksanaan keemasan dilepaskan di depan, yang kemudian membelah menjadi puluhan bagian. Perisai kebijaksanaan kecil memblokir lorong, dan mereka diatur secara teratur tetapi tidak begitu rapi. Dia baru saja melakukan semua ini, dan di ujung lorong ada sosok besar telah muncul, kemudian lusinan semut penelan dengan cepat merangkak. Mereka semua tampak seukuran semut penelan semut sebelumnya, dan ketika mereka menemukan Fahua dan Lan Ge, mereka segera bergegas ke depan. Lan Ge mendengus dingin, mengangkat tangan kirinya, dan dengan dukungan Fahua basis kultivasinya dapat ditingkatkan sementara ke tingkat ke-8. Dengan jari depan tangan kanannya, bola api merah keluar dari ujung jarinya. Bola api itu naik melawan gravitasi dan badai, dan dalam sekejap mata bola itu melebar hingga diameter 3 meter di udara.
Intinya yang cekung berubah menjadi roda api, hampir menutupi diameter seluruh gua, dan langsung menuju semut penelan. Bum, 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 bum. Semut penelan menabraknya membuat raungan keras terdengar. Di bawah bombardir bola api bersuhu tinggi dan angin berputar berkecepatan tinggi, lusinan semut penelan diledakkan dan tersebar. Setidaknya lebih dari setengahnya tiada, dan duri ekor mulai terbentuk. Kombinasi Yuansu, roda api dan badai angin. Lan Ge tidak bisa menahan tawa, hanya begini saja ternyata. Jika mengikuti kecepatan ini, seharusnya hampir sama. Bunuh semut penelan dan potong semuanya dari pinggang. 20 semut penelan langsung berubah menjadi boneka. Ini adalah bagian menakutkan dari kultivasi favorit surgawi tingkat ke-7. Di tingkat penilai sepertinya, kombinasi kedua elemen tersebut dapat diselesaikan hanya dengan pengisian daya yang pendek, tidak seperti sebelumnya yang membutuhkan waktu lebih lama untuk bersiap. Lan Ge dengan 4 elemen dalam tubuh, kekuatan bertarungnya berlipat ganda, bahkan kekuatan penghancurannya lebih kuat. Ayo pergi, ambil duri kehidupannya. Seperti yang dia katakan, Lan Ge melepaskan telapak tangan yang dipegang Fa Hua dan bergegas maju dengan cepat, mencapai boneka semut penelan untuk mengambil durinya. Fa Hua mengikuti di belakangnya, tetapi alisnya sedikit berkerut. Entah kenapa, dia selalu merasa ada yang salah. Dengan basis kultivasinya dan Lan Ge, tentu tidak ada masalah dalam mengurus semut tingkat keempat ini, tetapi jika itu benar-benar mudah, semut-semut itu tidak akan cukup untuk mengancam keberadaan Suhai selama ribuan tahun, kan? Sementara Lan Ge dengan bersemangat mengumpulkan duri, Fa Hua tiba-tiba mengingatkannya, kenapa aku merasa ada yang salah? Ini terlalu sunyi. Ya, setelah sekelompok semut penelan ini terbegal, seluruh gua tiba-tiba menjadi sunyi, bahkan terlalu sunyi. Ayo pergi setelah mengambil duri-duri ini. Lan Ge berkata dengan sedikit jijik. Fa Hua tidak punya pilihan selain mengangguk dan dengan cepat mengumpulkannya. Melihat lebih dari 20 nyawa tertusuk di tangan mereka, suasana hati Fa Hua juga sedikit santai. Tubuh semut penelan itu berangsur-angsur layu, cairan hijau yang mengalir keluar juga merembes ke tanah. Saat mereka berdua telah mengumpulkan semua duri, tiba-tiba, Fa Hua dan Lan Ge membeku pada saat yang bersamaan. Hati-hati, Lan Ge berteriak, tangannya tiba-tiba ditekan ke tanah, dan badai menyembur keluar, menyebabkan tubuhnya terpental dan langsung melesat ke udara. Sepasang cakar depan berwarna hijau tua muncul dari tanah hampir bersamaan, hampir melewati kaki Lan Ge. Tidak hanya Lan Ge yang diserang, Fa Hua juga diserang. Pada saat Lan Ge berteriak untuk berhati-hati, sebenarnya dia dan Lan Ge sudah memiliki tanda peringatan di hati mereka pada saat yang bersamaan. Fa Hua tidak memiliki kemampuan untuk lepas landas dalam sekejap seperti Lan Ge. Sehingga, saat itu juga lapisan cahaya putih keemasan langsung dilepaskan dan berubah menjadi perisai cahaya untuk melindunginya di dalam. Dang, dang, dua cakar depan itu dipantulkan 2 kali ke perisai putih keemasannya. Mengambil keuntungan dari pertahanannya saat ini, Fa Hua bergegas maju dan buku kode beralih ke halaman ketiga, kepemilikan roh suci. Armor putih menutupi seluruh tubuhnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, armor menjadi lebih tebal. Begitu armor ini muncul, aura di tubuh Fa Hua tiba-tiba menjadi sangat berat. Seekor semut penelan menggali keluar dari bawah tanah di bagian depan dan belakang. Kedua semut penelan ini jelas lebih besar dari yang sebelumnya. Panjangnya lebih dari 2 meter, dan cakar depannya jauh lebih besar. Mulut besar membuka dan menutup, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura sengit. Ini jelas merupakan semut penelan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang lebih mengejutkan Fa Hua dan Lan Ge adalah yang terletak di belakang mereka, di mana semut penelan keluar dari tanah. Beberapa dari mereka adalah yang berlevel lebih rendah, tetapi lebih banyak dari mereka yang jelas lebih kuat. Tubuh mereka bahkan lebih kuat. Tubuh itu saling tumpang tindih, dan hanya dalam beberapa napas, sejumlah besar semut penelan yang mengebor keluar dari tanah memblokir kedua ujung lorong, yang mana artinya mereka berdua telah dikepung. Orang tidak cukup untuk menelan gajah. Lan Ge menghela napas. Orang tidak cukup untuk menelan gajah adalah idiom yang berarti keserakahan tidak cukup untuk memuaskan manusia. Ini mengacu pada legenda antara seorang miskin yang menyelamatkan hidup seorang ular. Demi membalas kebaikannya, ular itu bersedia menuruti semua permintaannya. Akan tetapi, pria itu terlalu serakah, sehingga ular itu berujung menelan pria itu. Fa Hua berkata dengan marah, berhentilah berpura-pura, bersiaplah untuk bertarung. Tentu saja mereka tidak punya ide untuk menjauh dari mereka. Hanya ada 6 atau 70 semut penelan di depan mereka.
Bahkan semut penelan tingkat yang lebih kuat pun mungkin tidak dapat memberi mereka cukup ancaman. Saat dia mengatakan itu, Fahua telah menyelesaikan kepemilikan roh suci. Di bawah penutup armor, tubuhnya juga membesar hingga ketinggian lebih dari 3 meter. Dengan perisai kebijaksanaan di tangan kirinya dan pedang kebijaksanaan di tangan kanannya, ia berjalan menuju semut penelan. Lan Ge ada di belakangnya, menghadap ke sisi lain. Di tangannya, seperti kupu-kupu, satu demi satu bilah angin, panah guntur, dan bola api terbang menuju semut penelan yang berbeda. Di dunia bawah laut hijau kehidupan, manipulasi elemen airnya tidak dapat digunakan. Tanpa memahami kebiasaan semut penelan, ia harus terlebih dahulu mencoba elemen mana yang paling efektif melawan semut penelan. Beberapa semut penelan terbesar bergegas di depan. Kepala mereka adalah yang paling jelas dibandingkan dengan semut penelan tingkat rendah. Mulut mereka terbuka dan tertutup, dan sambil bergegas ke depan, mereka membuka mulut. Cairan hijau pucat pun menyembur keluar.